Bapak Ibu, kita ada di bulan Desember ya, di mana kita akan memperingati Natal dan tanpa terasa di penghujung tahun 2024. Kalau kita masih ada, masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya tidak ada persembahan terbaik yang bisa kita berikan di Natal ini ya, selain daripada hati kita kepada Tuhan. Amin. Makanya ada sebuah pujian yang berkata, biarlah Tuhan jadikan hati kami ini seperti palungan, di mana Kristus boleh hadir dan tinggal. Karena Yesus datang ke dalam dunia mencari tempat tinggal, yaitu di dalam hidup saudara dan saya. Makanya dikatakan bahwa hidup kita ini adalah baitnya Tuhan. Nah, hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang ujian hati Bapak Ibu. Ya, hati ini perlu diuji supaya kita ini boleh mengalami kemenangan, ya, mengalami berkat dan juga campur tangan Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tadi pagi suami saya khotbah yang pertama kali di GSJS yang sana, dan ini adalah sebuah kado Natal terindah dari Tuhan bagi saya. Karena suami saya ini nggak pernah mau kalau suruh naik di mimbar, katanya saya di belakang mimbar saja, ya. Saya bilang sama dia selalu bilang, ya, berapa kali Pak Michael bilang, ayo Pak, Bapak khotbah lah. Dia nggak mau, katanya aku ini bukan orang yang pintar ngomong. Ya, saya bilang, Musa pun dulu ketika dipilih Tuhan, ya dia bilang, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Tapi saya bilang sama suami saya, kalau orang khotbah itu bukan karena pinter loh, tapi ngalami Tuhan. Amin. Karena saya bilang kalau kita khotbah karena kepinteran, ya banyak orang yang lebih pintar dari kita. Kalau kamu pintar, jangan jadi pengkhotbah, jadi profesor. Tapi saya bilang khotbah itu kita menceritakan yang kita alami dengan Tuhan. Jadi saya bilang sama suami, kita ini banyak mengalami proses bersama Tuhan. Tapi kan kalau saya cerita dari versi saya, pasti berbeda dengan yang suami cerita dari versinya dia. Akhirnya dia mau, kemarin Pak Michael bilang, Bapak iya ya jam 8 ya Pak, jam 8 ya. Lewat pergumulan yang panjang dan akhirnya dia mau. Cuma ya jadi masalahnya begini, setelah dia mau, dia yang pertama dia khotbahin saya terus. Di rumah dia khotbah terus ya. Dia bilang, saya tuh dapat loh, saya mau sampaikan tentang hati sama nanti di GSJS tentang hati yang saya dapat. Jadi saudara, saya lagi masak di dapur, jadi gini loh say, hati itu, saya dengerin, ternyata kalau kita itu begini, saya bilang, iya amin. Nanti saya ke kamar mandi, jadi begini hati itu, ikuti di belakang saya dia khotbah terus saudara. Ya, sudah mau tidur jam 12 malam, ternyata ya memang di Alkitab itu semua ada ya. Saya bilang baru tahu. Kemana aja selama ini? Kalau mulai jadi pengkhotbah baru bisa tahu, karena mulai baca Alkitab. Ketika baca menggali sesuatu, jadi pengkhotbah itu sebelum kita khotbah kita sudah dapat sesuatu dulu. Amin. Jadi dia bilang ternyata ya saya itu di Alkitab ngomong begini. Saya dengarin. Malam-malam saya bilang, ini udah jam 12 ya, jemaat sudah ngantuk, jadi jangan khotbah lagi ya, saya udah mau tidur. Tapi apa yang dia omongin itu saudara, ternyata ya masuk juga ke saya. Sebelum dia berkhotbah, saya dulu yang mengalami ya, saya juga banyak belajar. Ternyata dia bilang, itu ya, tadi pagi dia menyampaikan di sana. Ya, dia bilang, jadi begini loh, Tuhan itu suruh jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jadi ternyata kata jagalah hati itu dari bahasa Ibraninya. Jagalah itu diambil dari kata dasar. Ya, tadi pagi dia ngomong apa gitu, saya tuh baru pertama khotbah sudah Ibrani. Saya aja nggak berani loh Ibrani. Dia berani loh saudara. Apa gitu katanya, tapi artinya itu kalau di Indonesia kan menjaga seperti security, seperti satpam. Jadi jagalah hati itu dipakai kata yang seperti satpam, kamu itu harus mengawasi hatimu. Nah, jadi bayangkan kalau security itu, satpam itu kan dia tugasnya itu mengintai, mengawasi, ya enggak? Ya, kalau di perumahan-perumahan kita yang pakai pos penjagaan itu kan, kalau orang masuk ditanya mau kemana, ya. Misalnya, mau ke rumahnya Bu Debi, udah tahu belum rumahnya? Belum. Atau sudah, ada kepentingan apa?
Ya itu tugasnya satpam, jangan marah, bukan karena dia kepo. Karena itu memang tuh tugas. Kepentingannya apa ya Pak ini? Oh ya udah boleh bisa minta ID-nya, KTP atau apa ditinggal. Kalau orang nggak ngerti dia marah, kenapa sih harus gini. Ya itu tugasnya. Siapa tahu yang masuk itu perampok atau siapa, kita kan nggak tahu. Nah saudara, kalau saya tuh waktu suami saya tuh mengkhotbahi saya, ternyata kamu tahu nggak dari bahasa aslinya itu satpam loh yang menjaga gini. Saya jadi membayangkan ya, jadi betapa kita ini sering kali nggak jaga hati kita tuh seperti satpam. Kan yang masuk ke hati kita ini kan banyak kan, dan itu kan bukan cuma yang baik-baik toh. Setiap hari itu kita pengennya sih baik, bener nggak? Tapi kan kita nggak bisa mengontrol. Kamu ngomong yang baik dong sama saya. Kan kita berhadapan dengan orang yang seringkali kita juga nggak tahu dia mau ngomong apa sama kita. Kadang kan kita ini lagi baik-baik, hati lagi baik, dan tiba-tiba ada orang datang. Kamu tahu nggak? Saya tuh denger loh, dia tuh cerita tentang kamu gini. Kalau saudara bertindak seperti satpam, ngerti nggak saudara? Saudara kan gini, tunggu dulu. Ini pentingnya apa? Untuk dimasukin ke hati saya. Kamu mau apa? Itu ibaratnya menjaga hati. Jadi kalau kita ini menjaga hati kita tuh benar-benar seperti satpam, waktu dia ngomong gitu, penting nggak ini dimasukin ke hati saya? Halo, amin. Kita kan setiap hari menghadapi gitu, yang anak ngomong, yang suami ngomong, lalu kita tersinggung, lalu kita marah. Nah kalau kita masukin semua hal-hal yang buruk, yang jahat, yang negatif, maka hati kita ini jadi tempat penyimpanan yang buruk-buruk semua, yang busuk-busuk. Nah orang itu kalau hatinya disimpan yang busuk-busuk semua, makanya saudara, bapak-bapak, lagi nyetir di jalan, tiba-tiba ada yang ngelanggar gitu, ya. Itu saudara pasti langsung bereaksi emosi. Nih orang maunya apa ya? Oh belum tahu saya ya. Oke, situ jual saya beli. Saudara tancap gas. Padahal kan itu perkara yang sepele. Coba kalau hati kita ini terjaga, hati kita tuh yang bersih, dia ngelanggar, oh, ya mungkin dia lagi mau beli obat kali istrinya pingsan. Ya enggak? Oh dia mau ke rumah sakit kali dia lagi sakit. Kan jadinya kita enak, tidak semua tuh kita masukin. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita ini disuruh menjaga hati, dan menjaga hati itu bukan urusannya Tuhan loh. Urusannya kita, ya. Kita lihat dulu bersama, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena yang pertama, Tuhan gak tertarik dengan semua yang ada di luar kita, tapi Tuhan tertarik dengan hati. Ketika Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel, Tuhan bilang sama Samuel, waktu Samuel lihat Eliab kakaknya Daud yang ganteng, dia bilang, berdiri di hadapanku seorang yang akan diurapi Tuhan jadi raja. Tapi Tuhan bilang, Samuel, ada di 1 Samuel 16 ayat 7, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jangan tertipu dengan pandangan mata kita. Manusia itu hanya melihat yang di depan mata. Kita kalau lihat orang juga selalu yang kita nilai yang terlihat kan. Coba lihat kanan kirimu. Saudara bisa tahu apa yang ada di hatinya dia? Enggak. Walaupun dia tersenyum kepada saudara, tapi belum tentu hatinya juga tersenyum. Iya Pak ya? Ya, orang bisa tersenyum depan kita, tapi hatinya busuk, siapa yang tahu? Tapi Tuhan itu maha tahu. Kenapa Tuhan tertarik dengan Daud dan dia mengangkat Daud? Karena Tuhan melihat hati Daud. Daud itu punya banyak kepahitan sebenarnya dalam hidupnya. Di tengah keluarganya aja dia diasingkan. Dia nggak ikut latihan militer seperti semua kakak-kakaknya. Dia cuma disuruh mengembalakan kambing domba. Tapi Daud nggak memasukkan itu dalam hatinya sebagai sesuatu yang bisa mencegah dia untuk menjadi sukses dalam masa depan. Saudara bisa bayangkan ketika Samuel bilang, Isai besok salah satu dari anakmu akan diurapi Tuhan menjadi raja. Besok ajak anakmu dan kita akan datang ke satu acara. Kata Nabi Samuel ini nabi besar loh.
Kan harusnya kalau salah satu dari orang anak laki-lakimu, termasuk Daud nggak? Termasuk kan? Tapi hari itu semua kakaknya pakai baju bagus, ya. Dan pagi itu mungkin mereka udah lihat ganti baju. Daud bilang, "Pak, aku pakai baju apa?" Semua ikut kecuali kamu. Kau nggak usah ikut. Kenapa? Nggak punya tampang kau jadi raja. Kau prajurit aja enggak. Jadi nanti kakakmu semua berangkat, kau gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu. Itu pahit nggak saudara? Pahit. Daud tertolak oleh keluarganya sendiri. Tapi Daud tidak membiarkan hal itu masuk ke dalam hatinya. Dia dengan sukacita ngomong, "Oke Pak, aku pergi dulu ya menggembalakan kambing domba." Coba kalau Gen Z zaman now digituin. Naik ke apartemen dia lompat. Hello. Banyak hari-hari ini orang membiarkan hatinya hancur. Saudara beli handphone, mau itu handphone mahal atau tidak, tapi handphone itu berarti. Ketika saudara beli handphone, yang pertama sekali saudara beli setelah handphone apa? Anti gores toh, casing kan. Semakin mahal casingnya, semakin bagus, supaya kalau jatuh layarnya nggak pecah, nggak retak, tidak tergores kalau kena kuku atau apa kan. Saudara pernah nggak kasih anti gores hatimu? Halo? Seringkali kita lupa. Ibu-ibu semua skincare hari-hari ini yang bagus supaya mukanya kinclong. Ya, DNA salmon, DNA tude, DNA apa lagi? Hiu, DNA ikan asin. Ya, semua supaya muka jadi bagus. Tapi kan itu hanya yang di luar. Sebagus apapun yang ada di luar, Tuhan tidak pernah tertarik. Ingat, Tuhan itu melihat hati. Kenapa hati kita harus diuji, saudara? Yang kedua, karena apa? Doamu didengar atau tidak, hidupmu diberkati atau tidak, itu tergantung hatimu. Coba kita buka Mazmur, ya, Mazmur 66 ayat 17 dan ayat 18. Mazmur 66 ayat 17 dan ayat 18, baca bersama. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya apa? Ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau apa? Mendengar. Kenapa banyak orang berkata, "Tuhan, aku nih berdoa sudah puluhan tahun, aku berseru kepada Tuhan udah lama, tapi kenapa doaku tuh nggak didengar?" Saudara, di gereja pun ketika kita nyanyi, nggak semua nyanyian kita tuh tembus ke surga loh. Daud bilang, "Aku berseru dengan mulutku dan sekarang lidahku itu menyanyikan pujian." Tapi kalau ada niat jahat di hatimu, maka Tuhan tidak mau mendengar. Entah itu doamu, entah itu pujianmu. Saya selalu berkata, buat kita para tim PPW di gereja, biar suaramu itu bagus, bisa pecah suara 1, 2, 3, 5, 10, 17 suara kau pecah-pecah di situ. Kalau hatimu ada yang jahat, maka percuma semua kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani dari hidup kita ini, itu semua tidak ada hitungannya sama Tuhan. Kita pun nyanyi di sini, itu Tuhan tidak mau mendengar. Makanya Yesus berkata, kalau engkau datang ke tempat ibadah, ke rumah Tuhan, lalu engkau ingin mempersembahkan apapun itu, uangmu, penyembahanmu, doamu, ingatlah terlebih dahulu apa yang ada di hatimu tentang saudaramu. Kalau kau marah sama saudaramu, tidak usah kau kasih persembahan. Yesus bilang, pulang dulu, berdamai dulu dengan orang itu, barulah kau layak untuk memberi persembahan, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Berapa sering kita ini hanya menjaga hal-hal yang ada di luar diri, tapi kita nggak pernah kasih hati kita anti gores.
Kita nggak pernah menjaga hati kita yang terluka ini harus cepat untuk sembuh. Karena kalau hati kita ada niat jahat, ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan tidak mendengar doa kita. Bapak Ibu, kita perlu terus menjaga hati. Kenapa? Karena Matius 15 ayat 19-20, di sana Tuhan Yesus berkata begini. Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena apa? Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Waktu hati kita ini tidak kita jaga, kita terus biarkan yang kotor masuk, kita terus biarkan hal-hal yang buruk masuk, kita tampung semuanya, maka cepat atau lambat itu akan mempengaruhi karaktermu. Dan engkau tidak mungkin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Waktu kita biarkan hal-hal itu ada dalam hidup kita, saudara, maka ya Tuhan itu terhalang juga semua berkat Tuhan. Lihat Yeremia 17 ayat yang ke-9 dan ke-10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati. Hati itu licik loh Bapak Ibu. Waktu Saul iri hati kepada Daud, karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Sebenarnya dengan mengalahkan Goliat, Daud menyelamatkan Saul dan seluruh orang Israel. Awalnya Saul berterima kasih karena kemenangan ada di barisan orang Israel. Tapi ketika Daud maju berperang, menang terus, lalu orang-orang menari-nari bagi Daud dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu timbullah iri hati. Saul mulai berkata gini, wah bahaya nih, nanti lama-lama dia nih yang dipuji-puji, bukan saya. Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari dalam hidup kita, dalam kita berkeluarga, kakak adik, sering timbul hal-hal iri hati dalam hati kita. Sering timbul hal-hal yang jahat. Sering di hati kita ini ada niat-niat yang berkata, sekarang dia mulai gini. Waktu ada niat-niat jahat, iri hati, sakit hati, panas hati, maka saat itu juga kita sedang tidak berkenan loh kepada Tuhan. Kita jangan bicara dosa itu bersinah toh. Sebab Tuhan dengan jelas berkata di sini, Dia Tuhan yang melihat hati. Lanjutkan ayat yang ke-10 tadi Yeremia. Ayat yang ke-10 berkata apa? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Betapa liciknya hati manusia ketika kita biarkan semua yang jahat tadi, sakit hati, kata-kata yang kotor masuk dalam hati kita. Lama-lama hati kita bisa membatu. Itu yang disebut keras hati. Orang kalau sudah keras hati, maka dia jauh dari pertobatan. Kenapa Tuhan itu sangat-sangat mengangkat Daud dan mengasihi Daud? Cuman satu, karena Daud itu punya hati yang lembut di hadapan Tuhan. Apa itu hati yang lembut? Mudah bertobat. Waktu engkau mungkin benci sama orang, tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, Tuhan berkata, jangan benci, lepaskan pengampunan. Apakah kita ini mau berkata, ya Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan Tuhan? Waktu kita belajar untuk mendengar Tuhan, saya itu saudara, ada satu orang yang sering saya tolong.
ada masalah apa, dia WA sama saya. Waktu dikejar utang gak bisa bayar, dia minta tolong sama saya tolong. Ketika anaknya mau masuk sekolah, dia WA saya, uangnya kurang, bisa bantu ndak untuk pendaftaran anak saya bayari. Setiap kali ada apa tuh minta tolongnya tuh ke saya. Tapi saya ketemu banyak orang yang kenal dia. Orang-orang itu bukan 1-2 orang, banyak orang yang cerita, dia tuh Beb suka jelek-jelekin kamu loh. Jadi hidup ini belum keras kalau saudara itu belum mengalami orang yang sering kau tolong itu jelekin kau. Orang yang nikmati uangmu, di saat yang sama dia menjelek-jelekin kita. Berarti hidup belum keras kalau belum begitu. Kalau kita dijelekin orang, dijelekin teman, dijelekin musuh itu mah biasa. Tapi dijelekin orang yang sering kita bantu, itu sih sudah tingkat dewa. Itu sudah strata tertinggi. Iya enggak saudara? Kasta tertinggi tuh. Kita sering bantu dia, tapi dia jelekin terus kita dimanapun. Dan ini bukan 1-2 orang loh, banyak orang yang saya temui yang saya dengar dia tuh jelekin saya. Sampai orang-orang itu semua ngomong, ngapain sih Bu ditolong terus? Udah gak usah ditolong aja, itu orang gak tahu diri loh. Kalau mendengar seperti itu, saudara, kalau saudara kira-kira bersikapnya seperti apa? Kalau saudara jadi saya, berhenti tolong kan? Ini ada orang atau tidak ya? Saudara itu punya perasaan atau tidak? Saya ini lagi bertanya kepada saudara. Kira-kira kalau saudara jadi saya, lalu orang itu gituin kita, saudara berhenti tidak tolong? Jujur sekali jemaat ini. Iya, yes, dan saya juga begitu. Apalagi semua orang, nggak usah tolong orang kayak begitu, nggak ada gunanya, buktinya jelekin kamu terus loh. Lalu saya ngomong, nggak bakalan, stop. Tapi saudara, waktu saya stop, ini di hati ini nggak enak, di hati ini nggak enak. Saya mendengarkan semua orang, bahkan suami saya pun ngomong, ya daripada kamu tuh tiap kali dengar begitu kamu jengkel karena kamu sudah tolong dia tapi dia begitu. Saya mikir-mikir, iya juga benar. Tapi kok di hati ini ada yang nggak enak ya. Kayaknya gimana gitu. Setiap kali saya mau tidur malam itu kayaknya kalau sebelum tidur itu waktu yang tepat untuk kita ini merenung. Ya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mau tidur malam itu ngapain? Kok ketawa ya? Saya dugem Bu. Oh itu kau ndak normal itu. Ya, udah malam masih di dunia gemetar kau. Tapi kalau orang normal tuh mau tidur malam itu kan merenung ya di atas tempat tidur, udah habis sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, duduk di atas tempat tidur tuh merenung itu sebelum tidur. Pasti kan merenung, Tuhan tuh baik ya. Hari ini tuh Tuhan udah tolong saya. Apa ya yang gak berkenan ya, yang harus saya bereskan nih sebelum tidur. Itu manusia normal loh, kecuali kau tidak normal. Begitu dari tempat tidur langsung. Ada yang begitu juga banyak memang. Gak pernah bersyukur, gak pernah introspeksi diri, gak pernah itu. Ya ada sih orang-orang yang begitu itu. Kita gak pernah tahu karena Alkitab berkata hati ini licik. Kita nggak pernah tahu yang ada di hati kita ini benar atau tidak, dan disitulah kita membutuhkan merenung. Saudara, Tuhan itu selalu mau memberikan kita ini nasihat. Tapi seringkali kita nggak pernah dengar nasihat Tuhan karena yang pertama kita memang nggak pernah ada waktu untuk merenung. Sebelum terlambat, cobalah merenung setiap hari, setiap malam mau tidur. Karena kenapa malam? Kita nggak pernah tahu kalau besok kita tuh masih bangun atau tidak. Amin. Jangan terlalu sombong hidup ini. Nafas ini itu cuma pinjaman dari Tuhan. Kita kan nggak tahu malam itu kita tidur sudah nggak bangun. Kalau kita membawa hati yang buruk dan jahat, ya kemana kita akan pergi? Makanya perlu pemberesan. Tuhan tuh berkata begini. Daud ternyata mengalami. Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Daud bilang begini, coba kita baca.
Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang apa? Telah memberi. Mazmur 16 ayat 7 dan 8, benar? Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Multimedia boleh dikasih kopi? Mazmur 16 ayat 7 dan 8 ya. Baca bersama 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak Ibu, kenapa kau setiap kali ada masalah selalu mau konseling? Saya sekarang nggak terima konseling, maaf. Orang yang konseling itu ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Kalau kau baca Alkitab, Tuhan menasehatimu lewat firman Tuhan, itu cukup. Cukup itu. Ya, karena sekarang jemaat itu, kalau konseling itu selalu nggak mutu. Sebenarnya jawabannya semua ada di Alkitab. Tapi sukanya selalu konseling. Dia kira saya ini kurang kerjaan. Ya, pendeta itu masih banyak yang mau diurus. Tolong baca Alkitab, amin. Kenapa kau bolak-balik konseling? Karena kau tidak pernah baca Alkitab. Bertobatlah. Ini firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan. Dan dengan jelas ayat ini berkata, Tuhan itu memberi nasihat. Waktu kau rajin baca firman, semua masalahmu itu ada jawabannya. Makanya suami saya bilang, ternyata Alkitab ini ada semua ya. Saya bilang, baru tahu. Kenapa orang Kristen tuh konseling terus? Saya tahu jawabannya, karena kau tuh tidak pernah baca Alkitab. Ini loh, Daud bilang, aku memuji Tuhan karena Ia telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam. Tuhan mengajari kita lewat apa? Hati nurani. Hati nurani manusia itu tempat Tuhan berbicara. Kenapa kita perlu jaga hati kita? Karena Tuhan bicara lewat hati nuranimu itu yang paling dalam. Makanya saya bilang, penjahat sekaliber apapun saudara, waktu dia lakukan dosa, pasti ada suara di hati nurani yang paling dalam yang berkata, itu dosa. Waktu kau mau selingkuh, main api, itu pasti ada suara dalam hati nurani yang paling dalam berkata, itu dosa. Itu suara Tuhan loh. Karena Alkitab berkata, Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Saudara sebenarnya nggak usah dengerin khotbah saya. Saudara tahu mana dosa, mana bukan. Anak kecil tidak usah diajari. Dia tahu dengan sendirinya mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hati nurani kita itu ada hukum-hukum Tuhan. Makanya Alkitab berkata di akhir zaman kita akan dihakimi oleh apa? Hati nuranimu sendiri. Ketika orang akan berkata, loh saya ini bukan Kristen, saya nggak pernah baca Alkitab. Tuhan bilang, kau punya hati nurani. Dan hati nurani itu tempat Tuhan berbicara, mengingatkan setiap manusia akan dosa-dosa. Jadi kalau kita tidak dengarkan hati nurani kita, hati-hati Bapak Ibu, mungkin hatimu itu sudah membatu. Ada yang bilang, saya nggak pernah dengar tuh Bu hati nurani. Jadi saya berdosa aja. Hatimu berarti sudah membatu. Daud bilang, tiap malam hati nuraniku mengajari aku. Makanya aku ini senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang yang tiap hari bergaul dengan firman Tuhan, hatimu penuh firman Tuhan, kau tidak perlu konseling. Kau tahu jalan Tuhan. Kau tahu bagaimana kau akan bersikap. Dengar baik-baik jemaat Tuhan, saya mau bilang dari mimbar nih, baca Alkitab. Amin.
sebelum saatnya tiba, terlambat nanti kau tidak punya firman di hatimu, tidak ada yang akan mengajari kau. Firman Tuhan bilang di akhir zaman nanti ada saatnya kebenaran ini akan diangkat. Tidak ada lagi kebenaran. Saat itulah hanya yang kau simpan dalam hatimu, itu yang akan menuntun kau. Makanya firman Tuhan Yesus bilang di akhir zaman orang yang kudus akan semakin kudus, orang yang jahat akan semakin jahat. Makanya baca Alkitab, dengarkan banyak firman Tuhan. Akhirnya ketika saya mau tidur malam, saya jengkel saudara. Orang itu saya stop, saya tidak akan bantu lagi dia. Tapi di hati ini tidak sejahtera. Saya bilang, Tuhan bicara sama saya. Apakah tindakanku ini benar? Jangan sampai hatiku ini jahat di hadapan-Mu Tuhan. Saya tidak mau saya melakukan sesuatu yang jahat. Itu baru di hati loh saudara, baru di hati. Tiba-tiba Tuhan itu bicara dalam hati nurani saya begini, kau berbuat baik sama dia bukan karena dia baik, tapi itu adalah kebaikan karena kau mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kau berbuat baik sama dia karena dia baik sama kau, kau sama dengan orang dunia. Tapi ketika engkau terus berbuat baik waktu dia jahat, itulah upahmu di sorga. Saya nangis dan saya bilang, ampuni saya Tuhan. Iya, saya akan tetap berbuat baik. Saya transfer lagi uang sembako buat dia, padahal saya sudah jengkel. Tapi hati nurani ini tidak bisa bohong. Dan kalau kau simpan terus hatimu itu dengan firman, firman itu mengendalikan engkau saudara. Kau tidak akan salah melangkah. Saya itu kemarin minggu lalu saudara, saya ada pertemuan di salah satu restoran. Saya juga diundang datang ke restoran itu sama yang punya restoran. Ketika kita sudah pesan makanan, minuman, saya pesan jus sama suami. Saya duduk di kursi, tas saya taruh di belakang saya. Mbaknya yang bawa jus itu, dia pegang baki begini, isinya 2 jus, 1 buat suami, 1 buat saya. Dia dari arah belakang saya. Dia turunkan jus suami saya begini, 1 baki di tangannya begini dengan jus saya. Waktu dia taruh jus itu di meja suami saya, yang ini tumpah ke badan saya. Semuanya belakang itu basah sampai masuk ke celana saya di belakang, sampai separohnya ketuang di dalam tas saya. Dan tas saya separoh isinya jus. Enak sekali saudara tertawa. Ya, saudara mendengar cerita ini dan saudara tertawa. Kalau saudara dari saya, ya, saya melihat ke tas saya, isinya merah semua cairan air. Saudara, ya dulu kalau hati saya belum penuh firman, itu saya bisa langsung berdiri, mungkin saya jambak itu rambutnya mbaknya. Tapi setelah firman membentuk kita, mungkin kalau dulu saya berdiri dan enggak jambak dia dan kata, Mbak, kalau kerja tuh hati-hati ya, matamu tuh di mana? Itu kan enggak memaki. Saya juga masih sopan kalau ngomong begitu kan. Tapi kali itu saudara, bahkan orang yang di sekeliling saya itu semua syok dan kaget melihat itu. Beberapa teman juga sempat terpancing emosi dan bilang, Mbak, kenapa sih bisa begitu? Saya itu berdiri, saya sudah mau tegur mbak itu saudara. Tiba-tiba di hati saya itu bilang begini, kalau kamu yang jadi mbak itu, gimana perasaanmu? Saya tahu itu mbak ketakutan sekali karena saya ini tamu dari pemilik restoran. Dia juga dia juga kan tidak sengaja melakukan hal itu kan. Saya tiba-tiba berdiri. Firman itu bicara di hati saya. Yesus bilang, apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain, supaya Bapamu yang di sorga melihat hal itu. Saya berdiri saudara, saya ambil tisu, saya lap tas saya. Mbaknya itu, Bu, saya minta maaf, Bu, saya minta maaf. Enggak apa-apa mbak, semua orang bisa salah. Teman saya lapin tas saya, kamu tahu nggak harganya tas ini berapa mbak? Ini gaji berapa tahun loh. Saya cuma bilang, Bu, nggak usah ngomong begitu.
Saya sempat juga berpikir kalau tasnya rusak. Tiba-tiba di hati saya tuh bilang, kalau rusak kan nanti ada gantinya. Benar? Saudara, kita nih seringkali kalau jadi orang yang biasa, orang yang belum terlalu kaya, ya itu kalau kayak gitu wah ngamuk marah, ya. Nomor teleponnya sini berapa atasanmu? Saya akan laporkan kamu ya. Ini tas saya ganti loh ya. Itu berarti belum terlalu kaya. Kalau saya sih sudah kaya hati. Amin. Kaya hati Bapak Ibu. Bukan apa-apa ya. Saudara, sering kali coba kita memahami kalau kita di posisi orang itu. Saya ingat teman anak saya cerita gini, Mam. Aku punya teman, dia kerja sebagai barista di salah satu kopi yang cukup ternama. Jadi temannya anak saya ini curhat sama anak saya. Dia bilang begini, aku tuh stres banget loh. Papa mamaku mau bercerai. Setiap hari aku hanya mendengar pertengkaran, dan aku harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupku sendiri. Dan ketika pikiranku lagi tidak tenang, saya bikinin kopi untuk seorang pelanggan dan salah campur susunya. Sebenarnya masih enak, tapi ibu itu protes dan marah. Dia langsung viralkan itu di sosial media, di tag nama orang itu dan diangkat di nama kopi itu. Dalam waktu berapa menit langsung dari pusat telepon saudara orang ini. Dan dia bilang, kamu kehilangan pekerjaan, kamu tahu kamu sudah. Saya dalam hati saya, seringkali kita tuh tidak mencoba berada di tempat orang lain. Dia sedang memikirkan bagaimana papa mamanya mau bercerai, dan kita kadang-kadang dengan seenaknya kita bertindak seperti itu karena hati kita nih yang rusak. Saya bilang sama anak saya, kasihan ya, saya nangis dengar cerita itu. Saya bilang kasihan banget ya Ji. Coba kalau sampai kita tahu kisah yang sesungguhnya, karena semua orang itu punya cerita saudara. Saya juga berpikir, ya mungkin mbaknya itu juga dia lagi punya banyak pikiran hari itu, dan dia tumpahkan jus itu ke baju saya. Saudara, saya yakin kalau hari itu saya marah, bisa jadi mbak itu akan kehilangan pekerjaan. Tapi karena hari itu saya tenang, saya tidak ada pengen marah sedikit pun. Bahkan dia akhirnya ngajak saya, ayo bu kita masuk ke ruang VIP punyanya owner, saya mau keringkan baju ibu pakai hair dryer. Kita masuk, dia lapin badan saya sambil terus cium tangan saya, bu saya minta maaf. Saya tahu saudara, dia lakukan itu karena dia takut kehilangan pekerjaan. Dengan apa dia akan hidupi keluarganya. Saya cuma bilang, mbak hati-hati, lain kali coba kalau mbak kena ke orang lain mbak, mungkin mbaknya bisa kehilangan pekerjaan. Dia bilang, iya bu, terima kasih ya bu, terima kasih. Dan hari itu seperti tidak terjadi apa-apa. Bapak ibu, kalau hatimu itu penuh dengan firman Tuhan. Hari ini saya melihat banyak orang sombong, ya. Di hotel aja, masuk hotel banyak saudara. Lihatlah ada petugas lift yang pencet. Kenapa sih nggak ngomong makasih ya pak? Ada orang-orang yang sok kaya masuk, nggak pernah ngomong apa-apa, cuma lantai 18. Dalam hati saya, kau itu seperti kau robot yang bernafasmu itu cuma di-charge pakai baterai. 1 menit aja Tuhan tahan napasmu, mati kau. Nggak usah terlalu sombong. Jadi orang tuh biasa aja. Ya, ada orang-orang begitu. Saya masuk di lift saudara, gayanya itu lihati dari atas sampai bawah. Semewah apapun mobilmu, Tuhan tuh nggak tertarik dengan itumu. Tuhan nggak tertarik dengan apapun yang kau miliki di dunia ini. Dia tertarik hatimu itu loh. Seringkali kitanya orang Kristen nggak bisa jadi berkat. Baru kaya sedikit, kayak gitu-gitu tuh orang kaya sedikit. Ya, kalau merasa dihina, difitnah, jangankan ini ya, kau saja bisa saya beli loh. Berapa hargamu? Aduh, itu biasanya belum terlalu kaya, sok kaya.
Ayo Bapak Ibu, kalau kita nih jadi orang kaya yang punya kaya hati, sekalipun kita direndahkan, sekalipun kita diapain, coba kita tempatkan posisi kita di tempat orang lain itu, sehingga kita ini bisa menjadi berkat. Yang terakhir saya pengen saudara, Daud berkata, aku tuh memuji Tuhan yang memberikan nasihat kepadaku, supaya hati nuraniku mengajari aku. Ayo hari ini jaga hati nurani kita, buang semua hal-hal yang tidak berkenan. Ayo buang. Suami-suami, seringkali kau marah melihat sikap istrimu, tapi coba kalau kau coba mengerti kedalaman hati istrimu itu, kau pasti gak akan buru-buru marah. Seringkali kita cuma terpancing marah, berantem, akhirnya sampai mau bercerai. Tapi kalau kita mau duduk bersama, bicara dari hati ke hati. Sekali-sekali bicara itu yang cuma pakai mulut, tapi pakai hati. Waktu kita pakai hati, kita coba memahami perasaan istri kita, kita coba memahami perasaan suami kita. Ada suami saudara, pulang kerja ngomong ke istrinya, saya tuh pergi kerja kamu pakai daster, pulang juga kamu masih pakai daster. Dia tuh nggak tahu istrinya seharian ngurusi rumah, nyuci, ngepel, ngurus anak. Ya kalau saya balas, emang lu siapa Raffi Ahmad? Kalau kau Raffi Ahmad, kau bisa bicara begitu? Raffi Ahmad tuh gaji istrinya 500 juta 1 bulan. Dia nggak pakai daster, kerjaannya salon, ngurusi kecantikan. Lah gaji sehari 50 ribu. Nuntut istri seperti itu. Ya coba Bapak Ibu, coba merenungkan seandainya kita ada di posisi orang itu. Ya, supaya kita ini belajar. Nah, Lukas 6 ayat 45 yang terakhir, saya undang para imam musik maju. Lukas 6 ayat 45 dikatakan begini, kita baca bersama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, perhatikan, karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi nggak ada orang bilang gini, itu kan cuma di mulut, cuma bercanda. Kalau hatimu jahat, yang keluar dari mulutmu jahat. Hati ini tempat penyimpanan. Dan sebagaimana hatimu itu bersih atau kotornya, sejauh itu juga Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari Bapak Ibu, jangan hanya menjadi orang yang cuma perhatikan penampilan luar, tapi kita jaga hati kita. Kalau istri memahami hati suami, suami memahami hati istri, anak-anak memahami hati orang tua. Yang terjadi hari-hari ini adalah tidak ada lagi orang yang memahami dari hati ke hati. Suami tuntut istri, istri tuntut suami, anak-anak dituntut orang tua dituntut anak. Tapi coba kau pahami hati anakmu hari ini. Karena setiap orang itu punya rahasia hati. Waktu kita tidak memahami, kita cuma bisa saling menyalahkan. Tuhan gak mau itu. Yang Tuhan mau, kita minta hari ini Tuhan selidiki hati kita. Bangkit berdiri bersama.